Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu lagi walaupun kita hanya pembelajaran lewat daring. Untuk pagi hari ini kita akan masih mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian mulai belajar, marilah kita berdoa membaca Ummul Kitab Al-Fatihah agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah. Berdoa dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, kemarin kalian sudah mempelajari meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Kalian sudah membaca tentang pengertiannya, kemudian meyakini atau iman itu apa, kalian sudah pelajari. Hari ini kita menginjak ke pertemuan ketiga. Kemarin Bu Uma sudah membuat soal latihan di Google Form di GCR kalian. Bagi yang belum membukanya, belum mengerjakan soal-soalnya, bisa kalian kerjakan untuk latihan soalnya. Sebelum Bu Uma mulai, bisa kalian nanti kita review ya, kita review pelajaran kemarin biar kalian masih bisa mengingat-ingatnya. Kalian buka dulu buku Agama Islam kelas 8. Bukunya seperti ini, diambil dulu. Kalian ambil dulu, kemudian kalian buka buku Pendidikan Agama Islam halaman 1, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Sudah ya, kemarin sudah kalian buka. Kemudian di situ ada iman itu apa, artinya percaya. Ini sedikit Bu Uma review. Kemudian pengertian kitab. Kemarin juga sudah Bu Uma ajarkan tentang pengertian kitab. Kitab itu artinya buku atau tulisan atau ketetapan. Kemudian pengertian iman di sini. Kemudian ini ayat-ayat Al-Qur'an Al-Maidah ayat 16 ya. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ini yang kemarin nama-nama kitab Allah dan penerimanya. Kalian harus menghafalnya. Kitab Allah itu ada empat kitab-kitab Allah. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalian kalau mengingat-ingatnya, ini Taurat, T ini ya, T. Bentar, gerak ini. Taurat. Taurat ditur T dengan M, T M Z D. Kalian mengingat-ingatnya kayak gini, I. Kalau Al-Qur'an kamu pasti mengingatnya yaitu kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian Taurat itu artinya apa? Taurat itu kitab yang diturunkan pada abad ke-12 kepada Nabi siapa tadi? T itu dengan siapa? T itu dengan M. TM, teman. Kalau kalian mengingat-ingatnya gampang kayak gitu. Berarti Taurat itu kepada Nabi Musa.
ya, berdakwah kepada Bani Israel. Ya, Taurat adalah bahasanya Ibrani. Kemudian pokok ajarannya bisa kalian baca nanti di sini, yang jelas semua kitab-kitab Allah itu mengajarkan tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Itu ya, dari Taurat, Zabur, Injil, kemudian Daud ini. Terus 10 pokok ajarannya biar bisa kalian baca di sini. Kemudian Zabur, kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Z tadi sama apa? Z itu D, Zabur kepada Nabi Daud, ya. Diturunkan pada abad 10 SM itu sebelum Masehi. Ditulis dengan bahasa Kipti. Ya. Kemudian Injil itu permulaan abad ke-1 Masehi. Ya. Itu menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Ya. Kemudian Injil tetap mengajarkan tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Kalau ada yang mengajarkan bahwa Allah itu tidak satu, itu tidak benar. Yang benar itu adalah Allah itu satu. Nah, kemudian kitab Al-Quran diturunkan pada abad 7 Masehi. Ya, kurun waktunya 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan pembenaran kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kemudian Al-Quran diturunkan itu sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ini. Kemudian perbedaan kitab dengan suhuf itu apa? Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kemudian bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran. Kemudian kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Bedanya kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil dengan Al-Quran apa? Kalau Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Kalau Taurat, Zabur, dan Injil itu berlakunya hanya pada masa itu saja. Setelah ada diturunkan kitab sesudahnya itu sudah tidak berlaku. Tapi kalau Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Kalau Taurat, Zabur, Injil itu hanya pada suku itu, pada bangsa itu. Tapi kalau Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman, karena itu adalah penyempurna. Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna, ya. Kemudian Nabi yang menerima suhuf, Nabi Ibrahim menerima suhuf 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf, ya. Persamaan kitab suhuf sama firman Allah yaitu diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Firman Allah SWT ini diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Maaf, ini ada kesalahan menulis, ya. Kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah apa? Memberi petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah. Pedoman agar manusia tidak berselisih. Kemudian memberi informasi sejarah orang-orang yang dahulu. Dengan kalian mengimani kitab-kitab Allah, dan ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian hati manusia menjadi lebih tentram dan bisa mendapat ilmu pengetahuan.
Sudah, demikian dulu anak-anak pembelajaran pagi hari ini. Jangan lupa kalian nanti kalau sudah bisa kalian catat di buku catatanmu agar nanti bisa kalian pelajari ketika akan ulangan. Ya, nanti ada perintah apa selanjutnya kalian bisa ikuti di GCR, Google Classroom. Ya, demikian anak-anak. Sekian dulu dengan Bu Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.